Salam sejahtera, salam sukacita, hai sahabatku yang kami kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semoga semuanya sehat dan tidak kurang satu apapun hari ini. Baik, kita mau serah diri pada Tuhan dan kita mau bersatu teduh untuk mendekatkan diri kepada Bapa di surga. Kita sejenak saat teduh. Saudara-saudaraku yang kami kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan menyatu dengan firman Tuhan. Namun kita akan dihantar sebuah nyanyian pujian yang mengingatkan kita selalu dekat pada Tuhan. Dalam buku Ende 770 lalu yang mengatakan lam condok tutuhake. Pajonok madirin tu dewata bicara di depan hotike di Portibion. Ay molo jonok ko tu Tuhan sonang maho datang ubeyak kana hasik dang mehiu beho dakol sohol so beho ayadong ko dewata rak johonto pajonok madirin tu ibana alai ingat mak naksal putiki parasian suri joho de batang galu tiki joho magwana na badia na tibun asa di pasahat tufo hanguluan di animat sobot dia kena porsia di ibana pos maroham di debatang jonok maho di ibana makin dekat Tuhan menolongku walaupun saliblah memandangku. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang kami kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabarnya pagi ini?
semua sehat. Doaku bersama sahabat-sahabatku dimanapun berada saat ini, dari tempat yang sangat indah dan menyenangkan, penuh sukacita ini, ku sampaikan bagimu, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, para orang tua, kerabat yang kami kasihi, yang setia mengikuti dan mendengarkan setiap renungan harian saya ini. Ku sampaikan, selamat beraktivitas, Tuhan menyertai dan memberi murah rezeki hari ini dan tidak kurang satu apapun. Tuhan Yesus memberkati saudaraku. Mari kita akan ikuti firman Tuhan, khususnya pada hari ini, Jumat tanggal 9 Juni 2023. Dalam kitab 2 Samuel 22 ayat 29, demikian dikatakan di sana. Karena Engkaulah pelitaku, ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Aihodo ali Jehovah parpali tuaku, jala di patiur Jehovah do na holum ni padida aku. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Saudaraku yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara pernah lihat pelita atau lilin atau obor yang memantulkan dan memberikan cahaya sehingga sekelilingnya tampak terang? Bagaimana keadaan saudara bila suasana, bila sebuah ruangan terang oleh pelita itu? Tentu sangat menyenangkan. Tapi coba tiba-tiba pelita atau lampu atau katakanlah listrik padam, gusar ya, mengeluh, dan kita bisa menggerutu, bahkan menyesali diri sendiri, menyesali PLN atau petugasnya, dan kita terus menantikan sampai terang itu tiba atau menyala kembali, lalu kita akan melonjak dan mengatakan, sudah nyala, terpuji nama Tuhan. Betapa pentingnya pelita atau terang dalam kehidupan kita. Apalagi sebagai orang Kristen, tentu kita butuh pelita menyinari perjalanan hidup kita ini. Saudara, hari ini kita disuguhkan sebuah firman Tuhan, bagaimana Daud selalu membutuhkan terang dari Kristus, terang dari Allah di dalam perjalanan kehidupannya. Dia rindu pelita itu selalu mengikuti dirinya kemanapun dia pergi. Yang diharapkan terang dari surgawi, terang dari Allah akan selalu hadir di dalam kehidupannya. Saudara tahu, dia adalah salah satu dari hamba Tuhan yang paling setia kepada Tuhan, yang walaupun banyak kekurangan dan kelemahannya, bahkan di masa mudanya syarat dengan dosa-dosa, tapi Tuhan selalu sayang kepadanya. Mengapa? Karena Daud selalu setia, taat, takut, dan selalu mengikuti perintah atau petunjuk dari Tuhan. Selain itu, Tuhan mengasihi Daud karena ia selalu rendah hati dan ia sering menyanyikan pujian untuk kemuliaan Bapa di surga. Tuhan senang kepada orang-orang yang selalu berseru dan memanggil namanya, apalagi menyanyikan sebuah pujian itu untuk kemuliaan Tuhan. Di tengah-tengah perjalanan hidupnya memimpin Israel, dia juga paling senang sekali menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Dan ia selalu mengatakan hidupnya tidak tenang kalau bukan Tuhan yang selalu bersamanya. Hidupnya kacau tanpa Tuhan. Hidupnya tidak berarti tanpa Tuhan. Hidupnya gelisah, hidupnya takut, dan hidupnya akan sengsara tanpa Tuhan. Karena itulah dia selalu percaya pada Tuhan, dan Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah penolongku, dan Tuhan adalah penyelamatku. Demikian selalu lantunkan nada-nada dan sayap pujian kepada Tuhan di dalam kitab Mazmur. Dalam kitab Samuel juga
Daud mengaku bahwa Tuhan yang berkarya pada dirinya, Tuhan yang bekerja pada dia, dan Tuhan yang melakukan perkara besar, dan Tuhan yang memenangkan dia dari perseteruan, dan Tuhan yang beri dia keselamatan. Dia katakan, karena Engkaulah pelitaku ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Ini sebuah pengakuan, sebuah kesaksian bahwasanya Engkaulah Tuhan pelitaku, Engkaulah Tuhan yang memberi aku terang. Maka aku bisa berjalan, bisa melakukan sesuatu, dan hidupku ini akan menderita dan mati dalam kesia-siaan tanpa Tuhan. Pengakuan dari Daud ini sangat berarti bagi kita. Bagi kita yang mendengarkan renungan ini, mari datang pada Tuhan, menyatulah dengan Kristus dan menyatu dengan Roh Kudus, supaya hidupmu tenang dan damai. Hidup kita kacau balau tanpa Tuhan. Hidup kita tidak berarti tanpa Tuhan. Hidup kita akan sengsara tanpa Tuhan. Hidup kita ini akan mati dalam kesia-siaan tanpa Tuhan. Saudara mengaku itu? Ya, saya pastikan saudara harus menyadari itu. Mengapa? Karena kita adalah orang lemah tak berdaya. Kita jauh dari yang sempurna. Hanya Yesus yang sempurna. Oleh karena itu, mari datang pada Yesus dan berikanlah hatimu kepadanya. Dengan Kristus akan menerangi hidupmu. Engkau pasti tidak akan lagi hidup dalam kegelapan, dan engkau akan memilih jalan terang. Saudaraku, saya yakinkan dengan syair dan pujian yang kita dengarkan akan membawa kita lebih dekat pada Tuhan. Baik mangulung marsinodang dogma tiur marsinondang idomigil ni Jesus totong marsinondang panondang doang tutu marsinondang maho beta borak mahita marsinondang manodang yak kadongata na di bagasaka gula podobe nakok mahita tu dulu nge debata mamuji pasangan debata saya hunak koki dalani. Saya hunak koki dalani dalan nama tujuannya dang di tanon dang di portilyon alai topot ma ringanan nasional di surgoi asa sonak kita rapun Tuhan di sini ingat main betama Tuhan kudaki jalan mulia tempat doaku inilah ke tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku.
kasih dengan firman-Mu hari ini Tuhan, menguatkan kami, melakukan aktivitas kami terlebih sepanjang hari ini, hanya untuk kemuliaan nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Sukses. Tuhan berkati.